Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Nafal, melanjutkan materi dari Mas Randy dan Mbak Ayu tentang orientasi dan penempatan pegawai. Kali ini saya akan membacakan materi tentang penempatan pegawai. Menurut Marihot Tua Effendi Haryanja, penempatan SDM merupakan proses penguasaan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru yang berbeda. Dan menurut Mattis and Jackson, penempatan SDM adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Dan selanjutnya menurut Melayu SP Hasibun, penempatan SDM adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu penempatan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan karyawan dan sekaligus mendelegasikan kepada orang tersebut. Dan untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan SDM. Menurut Bejo Siswanto, mengemukakan bahwa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan atau bisnis akan menciptakan posisi pekerjaan baru yang menyebabkan terjadinya pengisian posisi pekerjaan baru, baik melalui promosi karyawan yang sudah atau promosi karyawan yang baru. Dan selanjutnya, latar belakang pendidikan. Prestasi akademis yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan, khususnya dalam penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan, serta mengemban wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang perlu dipertimbangkan tidak terbatas pada jenjang terakhir pendidikan, tetapi termasuk jenjang pendidikan yang pernah dialaminya. Yang selanjutnya, kesehatan fisik dan mental. Nah, ini salah satu faktor yang penting juga dalam penempatan SDM, yaitu kesehatan fisik dan mental. Dalam penempatan karyawan, faktor fisik dan mental perlu dipertimbangkan karena tanpa pertimbangan yang matang, maka hal yang bakal merugikan perusahaan akan terjadi. Penempatan karyawan pada tugas dan pekerjaan tertentu harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental karyawan yang bersangkutan. Kesehatan erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang berat dan berbahaya misalnya hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai fisik sehat dan kuat. Sedangkan sumber daya manusia yang fisiknya lemah dan berotak cerdas dapat ditempatkan pada bidang administrasi, pembuatan komset, atau perhitung-hitungan yang memerlukan ketekunan yang luar biasa. Yang selanjutnya, pengalaman kerja. Pengalaman kerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan kerja karyawan. Kenyataannya menunjukkan makin lama karyawan bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki karyawan yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja, semakin sedikit pengalaman yang diperoleh si karyawan tersebut. Selanjutnya ada faktor status perkawinan. Ini juga perlu dipertimbangkan oleh perusahaan karena status perkawinan sumber daya manusia perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penempatannya. Karena banyak pekerjaan yang mensyaratkan penerimaan sumber daya manusia yang belum menikah atau yang masih single atau lajang. Bagi sumber daya manusia yang sudah menikah, apalagi yang mempunyai anak, tentu penempatannya tidak seluas sumber daya manusia yang belum menikah. Oleh sebab itu, banyak perusahaan mempunyai toleransi besar yang menempatkan kedua suami istri itu dalam satu kota atau dalam satu kantor. Hal ini dengan pertimbangan agar para sumber daya manusia yang bersangkutan dapat tenang bekerja. Yang selanjutnya ada sikap. Sikap merupakan bagian hakiki sikap merupakan bagian hakiki dari kepribadian seseorang. Dalam penempatan karyawan, faktor sikap hendaknya menjadi pertimbangan bagi manajer sumber daya manusia, karena hal tersebut akan mempengaruhi secara langsung baik bagi individu dan perusahaan maupun bagi masyarakat sebagai pengguna jasa dari perusahaan itu sendiri. Yang terakhir ada faktor usia. Ini faktor yang sangat penting juga bagi penempatan SDM. Faktor usia
tenaga kerja yang lulus seleksi perlu dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja berdasarkan usia perlu dilakukan untuk menghindari rendahnya produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan yang bersangkutan. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan sumber daya manusia. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip penempatan kerja. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Prinsip ini yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita, dan kemauan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak, tidak dianggap mesin. Yang kedua ada prinsip demokrasi. Ini prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip yang menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip the right man of the right place, yaitu prinsip yang dalam arti ini bahwa penempatan setiap orang dalam setiap organisasi, yang berarti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan atau karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada prinsip equal pay for equal work, yaitu pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas hasil prestasi kerja yang didapat oleh pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya ada prinsip kesatuan arah. Ini prinsip yang penting juga, yaitu prinsip yang diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Dibutuhkan kesatuan arah, kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. Jadi prinsip ini hanya memiliki satu arah, yaitu dari atasan untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan selanjutnya prinsip kesatuan tujuan. Ya, yang ini prinsip kesatuan tujuan sangat berhubungan erat dengan prinsip kesatuan arah, yang artinya yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, prinsip kesatuan komando, yaitu karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu orang atasan. Jadi karyawan ini hanya menjalankan perintah atas dasar komando atau satu perintah dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang terakhir, prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini adalah prinsip kunci dari suatu perusahaan karena merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan, karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Oke, itu adalah prinsip penempatan kerja. Selanjutnya, tujuan penempatan berfungsi untuk mengarahkan perilaku, begitu juga dengan penempatan karyawan. Manajer sumber daya manusia menempatkan seseorang karyawan atau calon karyawan dengan tujuan agar karyawan berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan. Tujuan diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria tersebut, yaitu pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Selanjutnya, bentuk-bentuk penempatan kerja SDM atau sumber daya manusia. Yang A, penempatan pegawai atau calon pegawai. Yang B, penempatan pegawai lama jika mengalami pengalihan tugas diri dari promosi, transfer, penurunan jabatan atau demosi, dan pemutusan hubungan kerja. Ya, mungkin itu materi yang kita bisa sampaikan dari kelompok kami tentang orientasi dan penempatan pegawai.
Monggo silakan yang mau bertanya atau yang kurang jelas silakan bertanya di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.